Hai, dukung channel ini dengan cara like, subscribe dan komen ya. Serta bagikan di sosial media kamu, dan jangan lupa tekan tombol loncengnya supaya kamu bisa mendapatkan update terbaru dari channel ini. Kisah Wali Songo, Sunan Giri. Di awal abad ke-14 Masehi, Kerajaan Blambangan diperintah oleh Prabu Menak Sumbuyung, salah seorang keturunan Prabu Hayamuluk dari Kerajaan Majapahit. Raja dan rakyatnya memeluk agama Hindu dan ada sebagian yang memeluk ajaran agama Buddha. Pada suatu hari, Prabu Menak Sumbuyung gelisah, demikian juga permaisurinya. Pasalnya, putri mereka satu-satunya telah jatuh sakit. Selama beberapa bulan, sudah diusahakan mendatangkan tabib dan dukun-dukun untuk mengobati, tapi sang putri belum sembuh juga. Memang pada waktu itu, Kerajaan Blambangan sedang dilanda panggebluk atau wabah penyakit. Banyak sudah korban yang berjatuhan. Menurut gambaran babat tanah Jawa, esok sakit, sorenya mati. Seluruh penduduk sangat prihatin dan berduka, dan semua kegiatan sehari-hari hampir macet total. Sang Prabu hampir berputus asa. Penyakit yang diterita putrinya karena belum sembuh-sembuh. Dewi Sekardadu hanya bisa terbaling di kamarnya. Makin hari tubuhnya makin susut, tinggal kulit pembalut tulang. Yang menandakan bahwa dirinya masih hidup hanyalah adanya nafas yang masih keluar masuk dari hidungnya. Sepasang matanya tetap terpejam dan wajahnya pusat pasi, hampir seperti mayat. Kanda Prabu, ujar permaisuri, apakah Kanda tega membiarkan anak kita yang satu-satunya ini terus dalam keadaan begini? Apa maksudmu, Dinda? Sahut Prabu Menak Sumbuyung. Bukankah aku sudah berusaha mendatangkan semua ahli pengobatan di negeri ini? Bahkan belum lama berselang sudah mendatangkan tabib terkenal dari Pulau Dewata. Kurangkah usahaku itu? Bukan maksud itu, Kanda. Lalu apa maumu? Buatlah sayembara, kata permaisuri. Barang siapa yang bisa menyembuhkan putri kita, akan kita beri hadiah. Kalau perlu kita ambil sebagai menantu. Prabu Menak Sumbuyung terdiam beberapa saat. Pada akhirnya dia setuju atas saran istrinya itu. Segera ia perintahkan Mahapati Kerajaan Blambangan, yaitu Patih Bayul Senggara, untuk mengumumkan barang siapa yang dapat menyembuhkan penyakit putri Dewi Sekardadu akan dijodohkan dengan putrinya itu. Dan barang siapa yang dapat mengusir wabah penyakit dari Blambangan, maka akan diberi separuh dari wilayah Kerajaan Blambangan. Sayembara disebar hampir dari sepelosok negeri. Sehari, 2 hari, seminggu, 2 minggu, bahkan berbulan-bulan kemudian tak ada seorang pun yang menyatakan kesanggupannya untuk mengikuti sayembara itu. Permaisuri makin sedih hatinya. Prabu Menak Sumbuyung berusaha menghibur hati istrinya dengan menugaskan Patih Bayul Senggara untuk mencari pertapa sakti guna mengobati penyakit putrinya. Diiringi beberapa prajurit pilihan, Patih Bayul Senggara berangkat melaksanakan tugasnya. Para pertapa biasanya tinggal di puncak gunung atau lereng-lereng gunung. Maka kesanalah Patih Bayul Senggara mengajak pengikutnya mencari orang-orang sakti itu. Berhari-hari mereka menempuh perjalanan, masuk hutan, keluar hutan, naik dan turun gunung. Pada suatu ketika mereka bertemu dengan seorang resi bernama Kandabaya. Untuk membuktikan bahwa resi Kandabaya itu memang sakti, maka sengaja sang patih memerintahkan para prajuritnya menyerang dan mengeroyok sang resi dengan senjata terhulus. 10 orang serentak maju menyerang sang resi yang sedang duduk tertekur dalam semedi. Resi itu seperti tak menghiraukan akan datangnya bahaya yang mengancam dirinya. Sepasang matanya masih terpejam, tapi 10 orang itu mendekat kepadanya dalam jarak 2 langkah. Tubuh mereka tiba-tiba terpental sejauh 10 langkah. Tubuh mereka terjerembab ke tanah. Senjata mereka terlepas dari tangan mereka, dan mereka meringis kesakitan tanpa mampu bergerak untuk bangun lagi. Patih Bayul Senggara kaget mengetahui hal itu, tapi dia masih penasaran. Diam-diam dia mencabut kerisnya. Sang resi masih duduk bersila. Sepasang matanya masih terpejam, seperti tak terusik oleh perilaku Patih Bayul Senggara dan anak buahnya. Tiba-tiba Patih Bayul Senggara melempar kerisnya tepat ke arah jantung sang resi. Bukan sekedar lemparan biasa, melainkan sebuah lemparan Mahapati Kerajaan Blambangan yang tentu juga memiliki kesaktian. Dan memang lemparan itu sampai pengarahan tenaga dalam tingkat tinggi. Ujung keris itu melesat ke arah sang resi, hampir saja menyentuh dada sang resi. Namun tiba-tiba keris itu membalik melesat balik ke arah Patih Bayul Senggara. Patih Bayul Senggara melengah
lemak. Secepat kilat dia merundukkan badan. Keris itu melesat di atas tubuhnya, menghantam sebatang pohon. Keris itu terbenam ke batang pohon itu, ke batang pohon sawo yang cukup besar. Tinggal gagangnya saja yang nampak. Patih Baju Sengara hampir tak berkedip memperhatikan gagang kerisnya itu. Belum lagi hilang rasa kejutnya, sang patih melihatnya batang pohon itu mengeluarkan asap dan kulit pohon itu menjadi hitam. Tak lama kemudian buah dan pohon sawo itu rontok berguguran ke tanah. Serta-merta Patih Baju Sengara menjatuhkan diri berlutut di depan sang resi. Resi Kandabaya masih dalam sikap semula, duduk dengan mata terpejam, seperti tak pernah terjadi sesuatu apa-apa. Ampunilah kekurang ajaran hamba ini, ujar Patih Baju Sengara dengan terbata-bata. Tak ada reaksi dari sang resi. Tiba-tiba ada seekor merpati putih hinggap ke depan sang resi. Merpati itu meletakkan selembar daun lontar yang terjepit di paruhnya, dan sesaat kemudian merpati itu mengeluarkan bunyi aneh. Sang resi kemudian membuka sepasang matanya. Setelah mendengar suara si merpati, sang resi tersenyum dan segera mengelus-ngelus sayap merpati itu. Terima kasih Peta, ujar sang resi. Engkau boleh bermain-main atau beristirahat sesukamu. Merpati itu mengangguk-anggukkan kepalanya, seolah mengerti yang diucapkan oleh sang resi. Kemudian dia mengepakkan sayapnya terbang ke sebuah pohon kenari yang tak jauh dari sebuah padepokan Resi Kandabaya. Sang resi segera mengambil daun lontar itu yang diletakkan merpati tadi. Dia seperti tak menghiraukan adanya Patih Baju Sengara yang membenturkan kepalanya berkali-kali ke lantai padepokan. Ampunilah kekurang ajaran dan kelancangan hamba mengganggu ketenangan Bapak Resi. Demikian ucap Patih Baju Sengara. Resi Kandabaya masih tak menghiraukan sang patih. Dia sedang asik membaca gurat-gurat yang berbentuk tulisan di daun lontar yang dipegangnya. Setelah membaca tulisan dari daun lontar tersebut, sang resi berdiri, berjalan ke arah 10 prajurit yang tergeletak kesakitan tanpa dapat bergerak. Hanya dengan beberapa kali tepukan pada bagian-bagian tertentu tubuh para prajurit itu, maka bisa digerakkan lagi, dan rasa sakit di seluruh tubuh mereka sudah hilang. Serta-merta 10 orang prajurit itu menjatuhkan diri mereka berlutut di depan sang resi. Tapi resi itu tidak menghiraukan mereka lagi. Dia berjalan ke arah padepokan tempatnya bersemedi. Tapi kali ini dia tidak duduk bersemedi, melainkan tegak di depan Patih Baju Sengara. Memang hebat dan sopan caramu bertamu, hei Patih Baju Sengara, tegur sang resi. Ampun, Bapak Resi, hamba harus yakin bahwa orang yang hamba hendak minta pertolongan memang benar-benar yang mumpuni, ujar Patih Baju Sengara. Iya, aku sudah tahu hal itu, tukar sang resi. Engkau hendak memintaku mengobati penyakit sang putri Dewi Sedardadu dan mengusir wabah panggebluk dari Pelambangan atas perintah Prabu Menaksumbuyu, bukan? Mohon ampun Bapak Resi, memang demikianlah adanya kedatangan hamba kemari. Tapi kau salah alamat, Patih. Wabah penyakit itu sudah dikehendaki oleh Dewata Agung. Aku tak mampu mengusirnya, juga tak mampu menyembuhkan Dewi Sekardadu. Tapi hamba mohon petunjuk, kata Patih Baju Sengara. Dia tidak akan menyia-nyiakan kesempatan yang aneh. Mumpung bisa bertemu dengan tokoh seperti Resi Kandabaya, dia harus memperoleh hasil. Setidak-tidaknya dia harus mendapatkan keterangan bagaimana caranya mengobati atau mendapatkan orang yang mampu mengobati Dewi Sekardadu itu. Resi Kandabaya seperti mengerti apa yang tersirat di hati Baju Sengara. Sesudah menarik nafas panjang karena kesal melihat sikap sang patih, dia pun berkata, baiklah Patih, aku akan memberimu petunjuk. Pada saat itu hanya ada satu orang yang mampu menyembuhkan penyakit Dewi Sekardadu, sekaligus mengusir wabah penyakit dari seluruh wilayah Blambangan. Tapi Resi Kandabaya tidak meneruskan ucapannya. Ditatapnya tajam-tajam wajah Patih Baju Sengara. Sang patih makin mendudukkan wajahnya. Tak ada keberanian baginya untuk bertatap muka dengan resi yang terbukti sangat sakti itu. Apapun yang terjadi, hamba juga Gusti Menaksumbuyu tak akan pernah peduli asal Dewi Sekardadu sembuh dari penyakitnya, ujar Patih Baju Sengara untuk menghapus keraguan Resi Kandabaya. Benarkah? Tapi aku tidak yakin, sahut sang resi. Akan terjadi sesuatu di luar perhitunganmu dan hal itu akan membakar hatimu. Tetapi baiklah, kalau kau ingin mengetahui orang yang hendak menyembuhkan Dewi Sekardadu, ikutilah merpati itu terbang. Tapi aku peringatkan, jangan engkau mencoba bersikap kurang ajar kepada orang yang hendak menyembuhkan Dewi Sekardadu itu. Dan apapun syarat yang diajukannya, hendaklah kau dan Prabu Menaksumbuyu mau meluluskannya. Segala pesan Bapak Resi akan hamba perhatikan baik-baik.
sekarang sudah hampir malam, beristirahatlah di padepokan ini. Besok kalian boleh berangkat menuju Gunung Selangu. Merpati Putih akan mengantarmu hingga ke tempat tujuan. Demikianlah Patih Bajul Sengara dan anak buahnya malam itu bermalam di padepokan Resi Kandabaya. Esok harinya mereka bersiap-siap untuk berangkat ke Gunung Selangu. Sampaikan salam perdamaianku kepada pertapa di Gunung Selangu itu, kata Resi Kandabaya. Sebelum Patih Bajul Sengara meninggalkan padepokan, pesan Bapak Resi akan hamba sampaikan, jawab Patih Bajul Sengara penuh hormat. Perjalanan ke Gunung Selangu memakan waktu yang cukup lama. Walau mereka naik kuda, tetapi baru tengah harilah mereka sampai di Gunung Selangu. Mereka terus mengikuti arah Merpati Putih terbang ke suatu tempat. Ketika jalanan semakin naik, maka mereka menambatkan kudanya dan meneruskan perjalanan dengan berjalan kaki. Akhirnya Merpati Putih penunjuk jalan itu berhenti di depan sebuah gua. Pada saat hari itu, hari sudah mulai gelap, tapi ada suatu keanehan. Dari dalam gua itu memancar sinar terang, cahaya yang mampu menerangi tempat di sekitarnya. Patih Bajul Sengara memerintahkan para prajurit pengiring untuk menunggu di luar gua. Dia sendiri segera berjalan memasuki gua itu. Makin ke dalam, makin terang cahaya yang memancar itu. Akhirnya sepasang mata Patih Bajul Sengara terbelalak heran. Ternyata cahaya itu bukan berasal dari sebuah lampu atau benda, melainkan berasal dari tubuh seorang yang berjubah putih yang sedang bersujud di tanah. Seluruh tubuh dan pakaian orang itu mengeluarkan cahaya terang. Ingat pesan Resi Kandabaya, maka Patih Bajul Sengara tidak berbuat macam-macam yang justru akan membahayakan dirinya sendiri. Dengan bersabar dia menunggu orang itu bersujud, kemudian duduk bertafakur. Setelah selesai, kemudian Patih Bajul Sengara barulah menyapanya. Saya Patih Bajul Sengara, datang kemari dengan membawa pesan salam perdamaian dari Resi Kandabaya, ujar sang Patih. Aku terima salam dari Resi Kandabaya, ujar petapa itu. Sudah lama aku bersahabat dengan Resi Kandabaya, walaupun hanya melalui selembar daun lontar yang diantar oleh Merpati sang Resi. Patih Bajul Sengara lalu mengutarakan maksud kedatangannya menemui sang petapa. Petapa itu menganggukkan kepala. Mendengar penjelasan sang Patih, sebelum aku mengatakan kesanggupanku terlebih dahulu, aku perkenalkan diriku ini, kata petapa itu. Namaku Maulana Ishak, berasal dari negeri Pasai. Aku bersedia mengobati Dewi Sekardadu dan sekaligus mengusir wabah penyakit dari Blambangan dengan syarat bahwa Prabu Menak Sumbuyu dan keluarganya masuk agama Islam, dan rakyat Blambangan bersedia mendengar nasihatku. Barangkali inilah hal-hal yang termasuk di luar perhitunganku. Demikian bisik hati sang Patih. Soal perintah agama dia tak berani memberi keputusan. Untuk itu dia harus menghadap sang Prabu lebih dahulu. Maka dia pun berpamit kepada Syekh Maulana Ishak untuk pulang ke Blambangan, menyampaikan persyaratan yang diajukan pertapa itu. Ya, ada baiknya Anda berunding dengan Prabu Menak Sumbuyu terlebih dahulu, kata Syekh Maulana Ishak. Terpaksa Patih Bajul Sengara kembali ke Blambangan dan menyampaikan persyaratan yang diajukan Syekh Maulana Ishak pada Prabu Menak Sumbuyu. Tentu saja sangat berat bagi sang Prabu untuk melepas agama lama yang terlanjur diyakininya selama bertahun-tahun. Namun demi rasa kasih sayangnya pada Dewi Sekardadu, maka dia terpaksa memenuhi persyaratan yang diajukan oleh Syekh Maulana Ishak. Patih Bajul Sengara diperintahkan menjemput Syekh Maulana Ishak. Sesampainya di Gua Gunung Selangu, Patih Bajul Sengara dipersilahkan berangkat terlebih dahulu. Syekh Maulana Ishak akan menyusul kemudian. Tetapi betapa terkejut Patih Bajul Sengara ketika sampai di Istana Blambangan. Ternyata Syekh Maulana Ishak sudah datang terlebih dahulu. Bahkan Prabu Menak Sumbuyu menegur keterlambatan sang Patih. Sadarlah sang Patih bahwa Syekh Maulana Ishak itu benar-benar petapa sakti yang mumpuni. Dia yang menempuh perjalanan naik kuda masih dikalahkan dengan Syekh Maulana Ishak yang datang ke Istana Blambangan hanya berjalan kaki. 3 malam Syekh Maulana Ishak melakukan tirokat untuk mengobati Dewi Sekardadu. Di malam keempat, setelah melaksanakan sholat sunnah hajat, ditiupkannya wajah sang putri 3 kali. Seketika sang putri membuka matanya dan bangkit dari tidurnya. Seluruh istana gembira menyaksikan hal itu, terlebih sang permaisuri dan sang Prabu. Prabu Menak Sumbuyu memenuhi janjinya. Syekh Maulana Ishak diambil menantu, dijodohkan dengan Dewi Sekardadu. Sambil menunggu keadaan Dewi Sekardadu supaya benar-benar pulih seperti sedia kala, Syekh Maulana Ishak berkeliling ke seluruh negeri Blambangan untuk memberikan nasihat dan memudarkan pengaruh panggebluk yang melanda rakyat Blambangan.
Dari penyelidikan yang dilakukan oleh Syekh Maulana Ishak, akhirnya diketahui bahwa rakyat Belambangan sangat ceroboh dalam menjaga kebersihan dan kesehatan mereka. Makanan sehari-hari mereka banyak yang mengandung racun dan penyakit. Cara mereka buang hajat di sembarang tempat dan mereka jarang mandi atau membersihkan tubuh mereka. Setelah Syekh Maulana Ishak memberikan penyuluhan, merawat kesehatan dan membersihkan diri serta lingkungan tempat tinggal dan nasihat itu dilaksanakan, maka banyaklah rakyat Belambangan yang sembuh dari rasa sakitnya. Hanya beberapa orang yang penyakitnya tergolong berat terpaksa mendapatkan perawatan khusus dari Syekh Maulana Ishak dan semuanya berhasil disembuhkan seperti sedia kala. Tibalah pada hari yang ditentukan, pernikahan Dewi Sekardadu dan Syekh Maulana Ishak dilaksanakan. Upacara dilaksanakan dengan penuh meriah karena Syekh Maulana Ishak bukan hanya berhasil menyembuhkan penyakit Dewi Sekardadu, melainkan juga berhasil mengusir wabah penyakit dari Belambangan. Maka dia juga diangkat sebagai Raja Muda atau Adipati, mendapat kekuasaan separuh dari wilayah kerajaan Belambangan sesuai dengan janji yang diucapkan oleh Prabu Menak Sumbuyo sendiri. Menurut Babat Tanah Jawi, dalam upacara pernikahan yang diselenggarakan itu sudah terjadi ketegangan antara Syekh Maulana Ishak dengan pihak keluarga kerajaan, yaitu di saat jamuan makan dikeluarkan. Ternyata makanan yang dihidangkan Syekh Maulana Ishak kebanyakan terdiri dari daging binatang haram seperti babi hutan, harimau, kera, ular, dan lain-lain. Posisi Syekh Maulana Ishak pada saat itu sungguh sulit sekali. Kalau dia tak mau menyantap hidangan itu, nantinya disangka bersikap sombong dan menghina Prabu Menak Sumbuyo. Jika disantap, dagingnya terdiri dari daging hewan yang diharamkan agama Islam. Maka dia pun berdoa kepada Allah memohon jalan keluar yang terbaik. Selesai berdoa, terjadilah sesuatu yang di luar dugaan. Daging-daging binatang haram yang sudah dimasak itu tiba-tiba berubah menjadi binatang hidup berloncatan ke sana kemari. Yang berasal dari ular menjadi ular, yang berasal dari daging harimau menjadi harimau, yang asalnya babi hutan menjadi babi hutan. Tentu saja suasana menjadi panik. Pesta meriah geger. Syekh Maulana Ishak mengajak istrinya ke kadipaten baru yang harus diperintahnya. Syekh Maulana Ishak hidup berbahagia bersama istrinya, tapi hal itu tak berlangsung lama karena sejak terjadinya kegaduhan pada saat perjamuan makan itu, Patih Bajul Sengara meniupkan isu jahat kepada Prabu Menak Sumbuyo. Menurut Patih Bajul Sengara, Syekh Maulana Ishak sengaja mempermalukan sang Prabu dengan menghidupkan binatang yang sudah dimasak dan siap dimakan oleh para peserta pesta. Bukan hanya begitu saja, keberhasilan Syekh Maulana Ishak berdakwah mengajak rakyat Belambangan masuk Islam dianggap membahayakan kedudukan Prabu Menak Sumbuyo selaku penguasa tunggal kerajaan Belambangan, karena semakin hari semakin banyak pengikut Syekh Maulana Ishak yang masuk Islam. Bahkan tidak sedikit rakyat di kuasaan wilayah Belambangan pindah menjadi penduduk kadipaten yang dipimpin oleh Syekh Maulana Ishak. Lama-lama Syekh Maulana Ishak merebut kerajaan Belambangan dari tangan Gusti Prabu. Demikian hasutan Patih Bajul Sengara yang tidak mustahil dia akan memberontak dan memaksa kita benar-benar menjadi pengikutnya. Memang sejauh ini dia tidak tahu kita bahwa pura-pura masuk Islam, tapi pada akhirnya dia pasti tahu Prabu Menak Sumbuyo memang hanya pura-pura masuk agama Islam demi kesembuhan putrinya. Kini setelah termakan oleh hasutan Patih Bajul Sengara, dia mulai menaruh kebencian kepada menantunya itu. 7 bulan sudah Syekh Maulana Ishak menjadi adipati baru di Belambangan. Makin hari makin bertambah saja pengikutnya. Hati Prabu Menak Sumbuyo makin panas mengetahui hal ini. Sementara Patih Bajul Sengara tak henti-hentinya mempengaruhi sang Prabu dengan hasutan-hasutan jahatnya. Patih Bajul Sengara sendiri tanpa sepengetahuan sang Prabu sudah mengadakan teror pada pengikut Syekh Maulana Ishak. Tidak sedikit penduduk kadipaten yang dipimpin Syekh Maulana Ishak diculik, disiksa, dan dipaksa kembali kepada agama lama, walau kegiatan itu dilakukan secara rahasia dan sembunyi-sembunyi. Pada akhirnya Syekh Maulana Ishak mengetahui juga. Pada saat itu Dewi Sekardadu sedang hamil 7 bulan. Syekh Maulana Ishak sadar bila hal itu diteruskan akan terjadi pertumpahan darah yang seharusnya tidak perlu. Kasihan rakyat jelata yang harus menanggung akibatnya. Maka dia sudah berpamit kepada istrinya untuk meninggalkan Belambangan. Sungguh tidak pantas seorang anak menantu berperang melawan orang mertuanya. Lebih tidak tega lagi hatiku bila melihat rakyat yang tak berdosa sama-sama sewilayah Belambangan harus berperang habis-habisan. Yang diinginkan Rama Prabu adalah diriku, maka relakanlah aku pergi kembali ke Pasai. Bila anak kita laki-laki, berilah nama Raden Paku. Bila lahir perempuan, terserah kepada Aninda mau memberi nama apa.
Demikianlah pada tengah malam, dengan hati berat karena harus meninggalkan istri tercinta yang hamil 7 bulan, Syekh Maulana Ishaq berangkat meninggalkan Belambangan seorang diri. Esok harinya sepasukan besar prajurit Belambangan yang dipimpin oleh Patih Bajul Senggara menerobos masuk ke wilayah Kadipaten yang sudah ditinggalkan Syekh Maulana Ishaq. Tentu saja Patih kecele, walaupun seluruh istana isinya diobrak-abrik, tapi dia tak menemukan Syekh Maulana Ishaq yang sangat dibencinya itu. Sang Patih hanya dapat memboyong Dewi Sekardadu untuk pulang ke istana Belambangan. Seluruh pengikut Syekh Maulana Ishaq sudah diperintah Dewi Sekardadu untuk menyerah agar tidak terjadi pertumpahan darah. Patih Bajul Senggara untuk sementara bangga atas kemenangannya itu, tapi sesungguhnya dendam masih tersimpan di dadanya. 2 bulan kemudian dari rahim Dewi Sekardadu lahir bayi laki-laki yang elok rupanya. Sesungguhnya Prabu Menaksumbuyu dan permaisurinya merasa senang dan bahagia melihat kehadiran cucunya yang mondok dan rupawan itu. Bayi itu lain daripada yang lain. Wajahnya mengeluarkan cahaya terang. Terlebih Dewi Sekardadu. Dengan kelahiran bayi itu, hatinya yang sedih ditinggal suami sedikit terobati. Seisi istana bergembira. Lain halnya dengan Patih Bajul Senggara. Dibiarkannya bayi itu mendapatkan limpahan kasih sayang keluarga istana selama 40 hari. Sesudah itu dia menghasut Prabu Menaksumbuyu. Kebetulan pada saat itu wabah penyakit berjangkit lagi di Belambangan, maka Patih Bajul Senggara mengkambing hitamkan Syekh Maulana Ishaq sebagai penyebabnya. Semua bencana yang menimpa rakyat Belambangan ini disebabkan oleh Syekh Maulana Ishaq. Dewa murka karena penduduk Belambangan banyak masuk agama Islam dan meninggalkan kepercayaan lama. Jika penduduk Belambangan ingin terhindar dari bencana, kita harus kembali kepada agama lama dan menyelenyapkan semua bekas peninggalan Syekh Maulana Ishaq. Demikian kata sang Patih. Apa maksudmu dengan menyelenyapkan bekas peninggalan Syekh Maulana Ishaq? Tanya sang Prabu. Salah satu di antaranya ialah bayi keturunannya. Gusti Prabu, maksudmu aku harus membunuh cucuku sendiri? Benar Gusti Prabu, cepat atau lambat bayi itu akan menjadi bencana di kemudian hari. Wabah penyakit ini pun menurut dukun-dukun yang terkenal di Belambangan ini disebabkan karena adanya hawa panas yang memancar dari jiwa bayi itu. Kilah Patih Bajul Senggara dengan alasan yang dibuat-buat. Sang Prabu tidak cepat mengambil keputusan, dikarenakan di dalam hatinya dia terlanjur menyukai kehadiran cucunya itu. Namun sang Patih tiada bosan-bosannya menteror dengan hasutan dan tuduhan keji. Akhirnya sang Prabu terpengaruh juga. Namun demikian, tiada juga dia memerintahkan pembunuhan atas cucunya itu secara langsung. Bayi yang masih berusia 40 hari dimasukkan ke dalam peti dan diperintahkan untuk dibuang ke laut. Biarlah dewata sendiri yang menentukan nasibnya di samudra, ujar sang Prabu kepada Dewi Sekardadu. Tentu saja Dewi Sekardadu menangis dengan suara menyayat hati. Ibu mana yang ia rela bayinya dibuang begitu saja tanpa alasan yang masuk akal. Apalagi tempat pembuangan itu adalah lautan besar di Selat Bali. Dengan hati hancur ia ikut mengantarkan upacara pelarungan atau pembuangan bayi yang tak berdosa itu. Dengan tatapan kosong dia memandang peti yang dibuang ke tengah lautan. Peti itu makin lama makin ke tengah, pada akhirnya hilang dari pandangan mata. Meski demikian, wanita muda itu tak beranjak dari rumahnya. Suasana di pantai itu sudah sunyi senyap. Hanya debur ombak yang terdengar membentur batu karang. Matahari mulai condong ke langit barat. Para prajurit yang diperintahkan menunggu Dewi Sekardadu segera pulang ke istana, melaporkan perilaku sang putri yang masih tertekur di tepi pantai. Di saat para prajurit meninggalkannya itulah Dewi Sekardadu beranjak dari tempatnya duduk. Dengan gontai dia melangkahkan kakinya, bukan ke istana Belambangan, melainkan mengembara tanpa tujuan yang pasti, dan tak seorang pun dapat menemukannya lagi. Belakangan baru diketahui bahwa sikap benci sang Patih kepada Syekh Maulana Ishaq adalah dikarenakan ambisinya untuk dapat memperistri Dewi Sekardadu sendiri. Tapi ambisi itu memudar tatkala kenyataan berbicara lain. Dewi Sekardadu yang lama diimpikannya sebagai batu loncatan untuk dapat mewarisi tahta kerajaan Belambangan ternyata terlebih dahulu disunting oleh Syekh Maulana Ishaq. Meski demikian, ambisi itu tidak pernah padam. Setelah berhasil menyingkirkan Syekh Maulana Ishaq dari bumi Belambangan, ia berharap akan dapat berjodoh dengan Dewi Sekardadu yang telah menjadi janda. Demikian pikir sang Patih. Untuk itu ia harus menyingkirkan putra Syekh Maulana Ishaq supaya Dewi Sekardadu benar-benar dapat melupakan suaminya yang dahulu, dan di belakang hari bayi itu tidak menjadi perintang cita-citanya. Kini setelah mendengar laporan para prajurit bahwa Dewi Sekardadu tertuduh tertekur di tepi pantai
pantai hingga sore hari ternyata sudah tidak ada di tempat. Patih itu kelabakan. Dia memerintahkan ratusan prajurit untuk mencari sang putri. Namun itu sia-sia belaka. Sang putri seolah-olah lenyap di telan bumi. Konon Syekh Maulana Ishak sebelum meneruskan perjalanan ke negeri Pasai sempat mampir ke Ampel Denta di Surabaya. Kepada Raden Rahmat atau Sunan Ampel dia berpesan, apabila bertemu dengan anak yang pernah dibuang ke laut oleh Prabu Menaksumbuyu itu, supaya dinamakan Raden Paku, dan hendaklah Raden Rahmat hendak suka mendidiknya dengan cara Islami. Sudah barang tentu Sunan Ampel tidak berkeberatan menerima amanat itu. Jika kita amati di babat tanah Jawa, sesudah pertemuan dengan Sunan Ampel, Syekh Maulana Ishak masih terus mengembara di sekitar Pulau Jawa, terutama di bagian tengah. Lalu kemudian beliau mendapatkan sebutan Syekh Wali Lanang. Kemudian berangkatlah Syekh Maulana Ishak ke negeri Pasai, mendirikan perguruan Islam di sana, dan terkenal sebutan Syekh Awal Islam. Tetapi berdasarkan adanya bukti makam Syekh Maulana Ishak di Gresik dan makam dekat makam Maulana Malik Ibrahim, maka diduga pada usia lanjut atau pada kejayaan Sunan Giri, Syekh Maulana Ishak itu kembali ke Jawa mendampingi Sunan Giri yang memerintah di Kiri Keraton dan kemudian wafat di Gresik, lalu dimakamkan tak jauh dari komplek pemakaman Syekh Maulana Malik Ibrahim. Pada suatu malam ada sebuah perahu datang dari Gresik melintasi Selat Bali. Ketika perahu itu berada di tengah-tengah Selat Bali, tiba-tiba terjadi keanehan. Perahu itu tak dapat bergerak, maju tak bisa, mundur pun tak bisa. Nahkoda memerintahkan kepada awak kapal untuk memeriksa sebab-sebab kemacetan itu. Mungkin perahunya membentur batu karang. Setelah diperiksa, ternyata perahu itu hanya menabrak sebuah peti berukir indah, seperti milik kaum bangsawan yang digunakan menyimpan barang-barang berharga. Nahkoda memerintahkan mengambil peti itu. Di atas perahu, peti itu dibuka. Semua orang terkejut karena di dalamnya terdapat seorang bayi mungil yang bertubuh montok dan rupawan. Nahkoda merasa gembira dapat menyelamatkan jiwa si bayi mungil itu, tapi juga mengutuk orang yang tega membuang bayi itu ke tengah lautan. Sungguh orang yang tak berperi kemanusiaan. Nahkoda kemudian memerintahkan awak kapal untuk melanjutkan perjalanan ke Pulau Bali, tapi perahu tak dapat bergerak maju. Tapi ketika perahu diputar dan diarahkan ke Gresik, ternyata perahu itu melaju dengan pesatnya. Ini benar-benar kejadian gaib, benar-benar kejadian di luar perhitungan manusia biasa. Pertama, hanya karena peti perahu ini tak dapat bergerak. Kemudian setelah peti ini kita buka, perahu tak dapat bergerak maju. Kemudian ketika perahu diputar, diarahkan ke Gresik, ternyata perahu itu melaju dengan pesatnya. Ini benar-benar kejadian gaib. Baiklah, kita kembali saja ke Gresik. Kita laporkan kejadian ini kepada majikan kita. Demikian kata Nahkoda kepada anak buahnya. Perahu itu pun melaju cepat ke arah Gresik, tanpa ada halangan dan rintangan. Padahal berdasarkan perhitungan, berlayar ke arah barat saat itu sama dengan menentang gelombang dan badai. Mereka tiba di pelabuhan Gresik dengan selamat. Tetapi Nyai Ageng Kinanti merasa cemas melihat kapal perahu dagang miliknya kembali lebih cepat dari biasanya. Apa yang terjadi? Mengapa kalian pulang secepat ini? Lebih-lebih setelah diperiksa, semua dagangan masih seperti semula. Nyai Ageng Kinanti mulai naik di pitam. Nahkoda perahu tak banyak bicara. Dia perintahkan anak buahnya untuk membawa peti berisi bayi ke hadapan Nyai Ageng Pinati. Peti inilah yang menyebabkan kami kembali dalam waktu secepat ini. Kami tak dapat meneruskan perjalanan ke Pulau Bali, kata sang nahkoda. Hanya kata peti. Apa isinya? Harta karun, hardik Nyai Ageng Kinanti. Inilah isinya, kata nahkoda sembari membuka tutup peti itu. Sepasang mata Nyai Ageng Pinati terbelalak heran melihat bayi bontok sehat dan rupawan menggerak-gerakkan tangannya sembari menatap ke arahnya. Bayi siapa ini? Kata Nyai Ageng Pinati sembari mengangkat bayi itu dari dalam peti. Begitu diangkat, bayi itu nampak tersenyum. Hati Nyai Ageng Pinati berbinar-binar. Seketika itu juga ia merasa suka pada si bayi. Lebih-lebih ia itu adalah seorang janda yang tidak dikaruniai seorang putra pun. Kami menemukannya di tengah samudra di Selat Bali, jawab nahkoda kapal. Tengah samudra? Jawab Nyai Ageng Pinati. Benar Nyai Ageng. Lalu apa rencana kalian atas bayi ini? Banyak di antara kami yang menyukai bayi itu dan mengambilnya sebagai anak. Tapi kami tahu betapa lama Nyai Ageng menambahkan seorang putra. Maka lebih tepat kiranya
jika Nyai Ageng yang merawat dan membesarkan bayi itu. Jelasnya kalian berikan bayi ini kepadaku, Nyai Ageng menegaskan. Benar Nyai Ageng. Nyai Ageng Pinati merasa sangat berterima kasih kepada nahkoda dan anak buahnya. Memang sudah lama dia menginginkan seorang anak. Sebagai ungkapan rasa senangnya kepada nahkoda dan anak buahnya, selanjutnya bayi itu diambil anak angkat oleh Nyai Ageng Pinati, seorang janda kaya raya yang disegani oleh masyarakat Gresik. Karena bayi itu ditemukan di tengah samudra, maka Nyai Ageng Pinati kemudian memberinya nama Joko Samudra. Nyai Ageng Pinati adalah seorang muslimah yang baik. Walau Joko Samudra bukan anak kandungnya, dia merawat dan membesarkannya dengan penuh kasih sayang. Terlebih Joko Samudra itu ternyata mempunyai sifat yang baik. Kepada ibunya dia selalu berbakti dan bersikap menyenangkan hati. Kepada orang yang lebih tua, dia selalu menghormati dan menjunjung tinggi. Kepada teman-teman sebayanya, dia tak pernah menyakiti atau berbuat usil. Pendek kata, Joko Samudra benar-benar profil anak yang menjadi buah hati orang tua dan pantas dibanggakan setiap orang tua. Ketika berumur 11 tahun, Nyai Ageng Pinati mengantarkan Joko Samudra untuk berguru kepada Raden Rahmat atau Sunan Ampel di Surabaya. Menurut beberapa sumber mula, pertama Joko Samudra pergi setiap hari ke Surabaya dan sorenya kembali ke Gresik. Sunan Ampel kemudian menyarankan agar anak itu mondok saja di pesantren Ampel Denta Surabaya supaya lebih konsentrasi dalam mempelajari agama Islam. Dalam beberapa minggu saja, Sunan Ampel telah dapat mengetahui Joko Samudra bukanlah anak sembarangan. Muridnya yang satu ini memiliki kecerdasan yang luar biasa. Semua pelajaran yang diberikan mampu dicerna dan dihafal dalam tempo yang tak terlalu lama. Pada suatu malam, seperti biasa, Raden Rahmat hendak mengambil air wudhu guna melaksanakan sholat tahajud, mendoakan murid-muridnya, dan mendoakan umat agar selamat di dunia dan akhirat. Sebelum berwudhu, Raden Rahmat menyempatkan diri melihat-lihat santri yang tidur di asrama. Tiba-tiba Raden Rahmat terkejut. Ada sinar terang yang memancar dari salah seorang santrinya. Selama beberapa saat beliau tertegun. Sinar itu menyilaukan mata. Untuk mengetahui siapakah murid yang wajahnya bersinar itu, maka Sunan Ampel memberikan ikatan pada sarung murid itu. Esok harinya, sesudah sholat subuh, Sunan Ampel memanggil murid-muridnya. Siapakah di antara kalian yang waktu bangun tidur di kain sarungnya ada ikatan? Kata Sunan Ampel. Saya Kangjeng Sunan, acung Joko Samudra. Melihat yang mengacungkan tangan Joko Samudra, Sunan Ampel makin yakin bahwa anak itu pastilah bukan anak sembarangan. Kebetulan pada saat itu Nyai Ageng Pinati datang untuk menengok Joko Samudra. Kesempatan ini digunakan Sunan Ampel untuk bertanya lebih banyak lagi tentang asal-usul Joko Samudra. Nyai Ageng Pinati menjawab sejujur-jujurnya bahwa Joko Samudra ditemukan di tengah Selat Bali ketika masih bayi. Peti yang digunakan membuang bayi itu hingga saat ini masih tersimpan rapi di rumah Nyai Ageng Pinati. Sunan Ampel kemudian menyempatkan diri datang ke Gresik untuk melihat peti yang masih tersimpan rapi itu. Berdasarkan pengamatan Sunan Ampel, peti itu memang berasal dari kalangan Istana Belambangan. Hal itu diketahui dari ciri-ciri ukiran dan tanda khusus dari peti itu. Yakinlah Sunan Ampel bahwa Joko Samudra adalah putra Syekh Maulana Ishak yang dibuang ke tengah samudra. Teringat kepada pesan Syekh Maulana Ishak sebelum berangkat ke negeri Pasai, maka Sunan Ampel kemudian mengusulkan pada Nyai Ageng Pinati agar anak itu diganti dengan nama Raden Paku. Nyai Ageng Pinati menurut saja apa kata Sunan Ampel. Dia percaya penuh kepada wali besar yang sangat dihormati masyarakat dan bahkan juga masih terhitung seorang pangeran Majapahit. Waktu mondok di pesantren Ampel Denta, Raden Paku sangat berakrab bersahabat dengan putra Raden Rahmat yang bernama Raden Maktub Ibrahim. Keduanya bagai saudara kandung saja, saling menyayangi dan saling mengingatkan. Setelah berusia 16 tahun, kedua pemuda itu dianjurkan untuk menimba pengetahuan yang lebih tinggi di negeri seberang sambil meluaskan pengalaman di negeri Pasai. Banyak orang pandai dari berbagai negeri. Di sana juga ada ulama besar yang bergelar Syekh Awal Islam. Dialah ayah kandungmu yang nama aslinya adalah Syekh Maulana Ishak. Pergilah ke sana. Tuntutlah ilmunya yang tinggi dan teladanilah kesabarannya dalam mengasuh para santri dan berjuang menyebarkan Islam. Hal itu akan berguna bagi kehidupanmu kelak yang akan datang.
Pesan itu dilaksanakan oleh Raden Paku dan Raden Maktub Ibrahim, dan ketika sampai di negeri Pasai, keduanya disambut gembira, penuh rasa haru dan bahagia oleh Syekh Maulana Ishaq, ayah kandung Raden Paku yang tak pernah melihat anaknya sejak bayi. Raden Paku menceritakan riwayat hidupnya sejak masih kecil ditemukan di tengah samudra dan kemudian diambil anak angkat oleh Nyai Ageng Pinatih dan berguru kepada Sunan Ampel di Surabaya. Sebaliknya, Syekh Maulana Ishaq kemudian menceritakan pengalamannya di saat berdakwah di Blambangan sehingga terpaksa harus meninggalkan istri yang sangat dicintainya. Raden Paku nangis sesenggukan mendengar kisah itu, bukan menangis kemalangan dirinya yang telah disia-siakan kakeknya, yaitu Prabu Menak Sumbuyu, tetapi dia memikirkan nasib ibunya yang tak diketahui lagi tempatnya berada. Apakah ibunya masih hidup atau sudah meninggal dunia? Dalam hatinya telah bertekad agar pada suatu ketika akan datang ke Blambangan untuk menuntut balas atas kekejaman kakeknya itu. Namun Syekh Maulana Ishaq segera mengerodakan gelora hati Raden Paku yang masih berusia muda itu. Janganlah engkau diperbudak iblis sehingga berniat membalas dendam kepada kakekmu, ujar Syekh Maulana Ishaq. Memang boleh kita membalas perbuatan jahat seorang dengan perbuatan yang setimpal dengan perbuatannya, tapi memberi maaf itu lebih baik. Jika engkau pemuda Islam yang baik yang tidak sama dengan pemuda lain, dengan menunjukkan kepribadian kita yang baik, sudah otomatis kita berdakwah dengan perbuatan nyata. Karena nasihat ayahnya yang bijaksana itu, Raden Paku mengurungkan niatnya untuk membalas dendam pada Prabu Menak Sumbuyu. Toh Raja Blambangan itu masih terhitung kakeknya sendiri. Di negeri Pasai, ulama besar dari negeri asing yang menetap dan membuka pelajaran agama Islam kepada penduduk setempat. Hal ini tidak disia-siakan oleh Raden Paku dan Maulana Maktub Ibrahim. Dua pemuda itu belajar agama dengan tekun, baik kepada Syekh Maulana Ishaq sendiri maupun kepada guru-guru agama lainnya. Ada yang beranggapan bahwa Raden Paku dikaruniai ilmu laduni, yaitu ilmu yang langsung berasal dari Tuhan, sehingga kecerdasan otaknya seolah tiada bandingnya. Di samping mempelajari ilmu tauhid, mereka juga mempelajari ilmu tasawuf dari ulama Iran, Baghdad, dan Gujarat yang banyak menetap di negeri Pasai. Ilmu yang dipelajari itu berpengaruh dan menjiwai kehidupan Raden Paku dalam perilakunya sehari-hari, sehingga kentara benar jika ia mempunyai ilmu tingkat tinggi, ilmu yang sebenarnya hanya pantas dimiliki oleh ulama dan yang berusia lanjut dan berpengalaman. Guru-gurunya kemudian memberi gelar Syekh Maulana Ainul Yakin. Setelah 3 tahun berada di Pasai dan masa belajar itu sudah dianggap cukup oleh Syekh Maulana Ishaq, kedua pemuda itu diperintahkan kembali ke tanah Jawa. Oleh ayahnya, Raden Paku diberi sebuah bungkusan putih yang berisi tanah. Kelak bila masanya tiba, dirikanlah pesantren di Gresik. Carilah tanah yang sama betul dengan tanah dalam bungkusan ini. Disitulah engkau membangun pesantren. Demikian pesan ayahnya. Kedua pemuda itu kembali ke Surabaya, melaporkan segala pengalamannya kepada Sunan Ampel. Sunan Ampel memerintahkan Maktub Ibrahim berdakwah di daerah Tuban, sedangkan Raden Paku diperintahkan pulang ke Gresik kembali. Ibu angkatnya yaitu Nyai Ageng Pinatih, tiba masanya untuk dirimu berbakti kepada Nyai Ageng Pinatih, kata Sunan Ampel. Walau dia bukan ibu kandungmu, tapi ialah yang membesarkan dan merawatmu sejak kecil. Bantulah dagangan ibumu sambil berdakwah. Orang-orang pendahulu kita juga melakukan dakwah sambil berdagang. Demikianlah Raden Maktub Ibrahim berdakwah di Tuban dengan menggunakan gamelan untuk menarik massa, maka dia dikenal sebagai Sunan Bonang, sesuai dengan nama gamelan yang sering digunakan melantunkan lagu-lagu atau tembang keagamaan. Sedangkan Raden Paku kembali ke Gresik untuk membantu ibu angkatnya dalam mengurus perdagangan antar pulau. Pada usia 23 tahun, Raden Paku diperintah oleh ibunya untuk mengawal barang dagangan ke Pulau Banjar atau Kalimantan. Tugas ini diterimanya dengan senang hati. Nahkoda kapal diserahkan kepada pelaut kawakan, yaitu Abu Hurairah. Walaupun pimpinan berada di tangan Abu Hurairah, tapi Nyai Ageng Pinatih memberi kuasa pula kepada Raden Paku untuk ikut memasarkan dagangan di Pulau Banjar. 3 buah kapal berangkat meninggalkan pelabuhan Gresik dengan penuh muatan. Biasanya sesudah dagangan itu terjual habis di Pulau Banjar, maka Abu Hurairah diperintah untuk membawa dagangan di Pulau Banjar yang sekiranya laku di Pulau Jawa, seperti rotan, damar, emas, dan lain-lain. Dengan demikian, keuntungan yang diperoleh menjadi berlipat ganda, tetapi kali ini tidak. Sesudah kapal merapat di Pelabuhan Banjar, Raden Paku membagi-bagikan dagangan dari Gresik begitu secara gratis kepada
kepada penduduk setempat. Tentu saja hal ini membuat Abu Hurairah menjadi cemas. Dia segera memprotes tindakan Raden Paku. Raden, kita pasti akan mendapat murka Nyai Ageng Pinati. Mengapa dagangan barang kita diberikan secara cuma-cuma? Jangan khawatir paman, kata Raden Paku. Tindakan saya ini sudah tepat. Penduduk Banjar saat ini sedang dilanda musibah. Mereka dilanda kekeringan dan kurang pangan. Sedangkan ibu sudah terlalu banyak mengambil keuntungan dari mereka. Sudahkah ibu memberikan hartanya dengan membayar zakat kepada mereka? Saya kira belum. Nah, sekaranglah saatnya ibu mengeluarkan zakat untuk membersihkan diri. Itu di luar wewenang saya, Raden, kata Abu Hurairah. Jika kita tidak memperoleh uang, lalu dengan apa kita memerisikan suatu perahu supaya tidak dihantam ombak badai? Raden Paku terdiam beberapa saat. Dia sudah maklum bila dagangan habis, biasanya Abu Hurairah akan mengisi kapal atau perahu dengan barang dagangan dari Kalimantan. Tapi sekarang tak ada uang. Dengan apa dagangan Pulau Banjar akan diberi? Paman tak usah risau, kata Raden Paku dengan tenangnya. Supaya kapal tidak oleng, isilah karung-karung kita dengan batu dan pasir. Walaupun agak konyol, tapi benar juga akal itu. Demikian pikir Abu Hurairah. Kapal itu pun diisi dengan karung-karung yang berisi pasir dan batu, sekedar menjaga keseimbangan agar kapal itu tidak karam dihantam badai. Memang benar mereka dapat berlayar hingga ke pantai Gresik dalam keadaan selamat. Tapi hati Abu Hurairah menjadi kebat-kebit sewaktu berjalan meninggalkan kapal untuk menghadap Nyai Ageng Pinati. Dugaan Abu Hurairah memang tepat. Nyai Ageng Pinati terbakar amarahnya demi mendengar perbuatan Raden Paku yang dianggap tidak normal itu. Ibu jangan terburu marah-marah, kata Raden Paku. Lebih baik ibu lihat dulu apakah isi karung-karung dalam kapal itu. Apakah yang dilihat lagi? Abu Hurairah tak pernah bohong kepadaku. Pasir dan batu, apa susahnya mencari di Gresik ini? Aku tak keberatan bila dagangan itu kau sedekahkan kepada penduduk Banjar yang menderita. Tapi pasir dan batu itu buat apa? Sebaiknya ibu lihat terlebih dahulu, pinta Raden Paku. Sudah, jangan banyak bicara, buang saja batu dan pasir itu, hanya mengotori karung-karung kita saja, sardik Nyai Ageng Pinati. Tapi ketika awak kapal membuka karung-karung itu, mereka terkejut. Karung-karung itu isinya berubah menjadi dagangan barang-barang yang biasa yang mereka bawa, seperti rotan, damar, kayu, kain, emas, serta intan. Bila ditaksir, harganya jauh lebih besar ketimbang barang dagangan yang disedekahkan kepada penduduk Banjar. Sejak saat itu, Nyai Ageng Pinati tidak berani menganggap sembarangan kepada anak angkatnya. Ia yakin kelak Raden Paku akan menjadi orang besar, seorang yang mempunyai kelebihan dibandingkan pemuda-pemuda biasa lainnya. Alkisah ada seorang bangsawan Raja Majapahit bernama Ki Ageng Supabungkul. Ia mempunyai sepohon delima yang aneh di depan pekarangan rumahnya. Setiap kali ada orang hendak mengambil buah delima yang berbuah besar itu, pasti mengalami nasib celaka. Kalau tidak ditimpa penyakit berat, tentulah orang itu meninggal dunia. Suatu ketika Raden Paku tanpa sengaja lewat di depan pekarangan Ki Ageng Bungkul. Begitu dia berjalan di bawah pohon delima, tiba-tiba buah pohon itu jatuh mengenai kepala Raden Paku. Ki Ageng Bungkul tiba-tiba muncul menjegat Raden Paku dan dia berkata, "Kau harus kawin dengan putriku, Dewi Wardah." Memang Ki Ageng Bungkul sudah mengadakan sayembara. Siapa saja yang dapat memetik buah delima itu dengan selamat, maka dia akan dijodohkan dengan putrinya yang bernama Dewi Wardah. Raden Paku bingung menghadapi hal itu, maka peristiwa itu disampaikan kepada Sunan Ampel. Tak usah bingung, Ki Ageng Bungkul itu seorang muslim yang baik. Aku yakin Dewi Wardah juga seorang muslimah yang baik. Karena hal itu sudah menjadi niat Ki Ageng Bungkul, kuharap engkau tak mengecewakan niat baiknya. Demikian itu kata Sunan Ampel. Tapi bukankah saya hendak menikah dengan putri Kanjeng Sunan, yaitu dengan Dewi Murtasiah, ujar Raden Paku. Tidak mengapa, kata Sunan Ampel. Sesudah melangsungkan akad nikah dengan Dewi Murtasiah, selanjutnya engkau akan melangsungkan pernikahan dengan Dewi Wardah. Itulah liku-liku perjalanan Raden Paku. Dalam sehari ia menikah 2 kali, menjadi penantu Sunan Ampel, kemudian menjadi menantu Ki Ageng Bungkul, seorang bangsawan Majapahit yang hingga sekarang makamnya terawat baik di Surabaya. Sesudah berumah tangga, Raden Paku makin giat berdagang dan berlayar antar pulau. Sambil berlayar itu pula, beliau mensiarkan agama Islam kepada para penduduk setempat, sehingga namanya cukup terkenal di Kepulauan Nusantara.
Lama-lama kegiatan dagang tersebut tidak memuaskan hatinya. Dia ingin berkonsentrasi menyiarkan agama Islam dengan mendirikan pondok pesantren. Ia pun meminta izin kepada ibunya untuk meninggalkan dunia perdagangan. Nyai Ageng Pinatih yang kaya raya itu tidak berkeberatan. Andai kata hartanya yang banyak itu dimakan setiap hari dengan anak dan menantunya, rasanya tidak akan habis. Terlebih Juragan Abu Hurairah, orang kepercayaan Nyai Ageng Pinatih, menyatakan kesanggupannya untuk mengurus seluruh kegiatan perdagangan miliknya. Maka wanita itu rela mengikhlaskan Raden Paku yang hendak mendirikan pesantren. Mulailah Raden Paku tafakur di gua yang sunyi. 40 hari 40 malam beliau tak keluar gua, hanya bermunajat kepada Allah. Tempat Raden Paku bertafakur itu hingga sekarang masih ada, yaitu di Desa Kembangan dan Desa Kebomas. Usai bertafakur, teringatlah Raden Paku tentang pesan ayahnya sewaktu belajar di negeri Pasai. Dia pun berjalan berkeliling untuk mencari daerah yang tanahnya mirip dengan tanah yang dibawanya dari negeri Pasai. Melalui Desa Margonoto, sampailah Raden Paku di daerah perbukitan yang sangat sejuk. Hatinya terasa damai. Ia pun mencocokkan tanah yang dibawanya dengan tempat itu. Ternyata cocok sekali. Maka di Desa Sidomukti itulah ia kemudian mendirikan pesantren. Karena tempat itu adalah dataran tinggi atau gunung, maka dinamakanlah pesantren Giri. Giri dalam bahasa Sanskerta artinya gunung. Atas dukungan istri-istri dan ibunya dan juga dukungan spiritual dari Sunan Ampel, tidak begitu lama, hanya dalam waktu 3 tahun pesantren Giri sudah terkenal ke seluruh Nusantara. Di depan telah disebutkan, hanya dalam tempo waktu 3 tahun Sunan Giri berhasil mengolah pesantrennya hingga namanya terkenal ke seluruh Nusantara. Menurut Dr. Haji Degrauk, sesudah pulang dari pengembaraannya atau berguru ke negeri Pasai, ia memperkenalkan diri kepada dunia, kemudian berkedudukan di atas bukit di Gresik, dan dia menjadi orang pertama yang paling terkenal dari sunan-sunan Giri yang ada. Di atas gunung tersebut seharusnya ada istana, karena di kalangan rakyat dibicarakan adanya Giri Kedaton. Kerajaan Giri. Murid-murid Sunan Giri berdatangan dari segala penjuru seperti Maluku, Madura, Lombok, Makassar, Hitu, dan Ternate. Demikian menurut Graf. Menurut babat Tanah Jawa, murid-murid Sunan Giri itu bertebaran hampir di seluruh penjuru benua besar seperti Eropa, Rum, Arab, Mesir, Cina, dan lain-lain. Semua itu adalah pengembara kebesaran nama Sunan Giri sebagai ulama besar yang sangat dihormati orang pada zamannya. Di samping pesantrennya yang besar, dia juga membangun masjid sebagai pusat ibadah dan pembentukan iman umat. Untuk para santri yang datang dari jauh, beliau juga membangun asrama yang luas. Di sekitar bukit tersebut sebenarnya dahulu jarang dihuni oleh penduduk karena sulitnya mendapatkan air. Tapi dengan adanya Sunan Giri, masalah air itu dapat diatasi. Cara Sunan Giri membuat sumur atau sumber air itu sangat aneh dan gaib. Hanya beliau saja seorang yang mampu melakukannya. Dalam menentukan hukum agama yang saat itu memang sudah menghadapi ujian adanya masalah-masalah umat yang pelit, Sunan Giri sangat berhati-hati. Beliau khawatir dan terjerumus pada jurang kemusyrikan. Itu sebabnya beliau berpegang teguh pada Al-Quran dan hadis Nabi yang sahih. Ibadah menurut beliau haruslah sesuai dengan ajaran Nabi, tidak boleh dicampur dengan berbagai kepercayaan lama yang justru bertentangan dengan agama Islam. Karena mahirnya beliau di bidang ilmu fikih, maka beliau mendapatkan sebutan Sultan Abdul Fatih. Di bidang tauhid, beliau juga tak kenal kompromi dengan adat istiadat lama dan kepercayaan lama. Kepercayaan Hindu-Buddha atau animisme dan dinamisme harus dikikis habis. Adat kepercayaan lama yang tidak sesuai dengan ajaran Islam harus dilenyapkan supaya tidak menyesatkan umat di belakang hari. Pelaksanaan syariat Islam di bidang agama ibadah haruslah sesuai ajaran aslinya yang termasuk dalam ajaran Al-Quran dan As-Sunnah. Maka sikapnya ini Sunan Giri dan pengikutnya disebut kaum putihan atau Islam putih. Islam putihan ini artinya dalam beragama mengikuti jalan lurus putih bersih seperti ajaran aslinya. Pemimpin kaum putihan adalah Sunan Giri yang didukung oleh Sunan Ampel dan Sunan Derajat. Kalau ada Islam putihan, tentunya ada Islam abangan. Orang Islam abangan ini adalah para pengikut Sunan Kalijaga yang didukung oleh Sunan Bonang, Sunan Kudus, Sunan Gunung Jati, dan Sunan Muria.
Tujuan aliran Islam Abangan ini bertujuan agar Islam cepat tersiar ke seluruh penduduk tanah Jawa, agar semua rakyat dapat menerima ajaran agama Islam. Karena itu mereka berpendapat yang pertama, membiarkan adat istiadat yang sukar diubah atau tidak mengubah adat yang berat ditiadakan, sehingga tidak terjadi usaha kekerasan dalam menyebarkan Islam. Yang kedua, bagian adat yang tidak sesuai dengan ajaran Islam tetapi mudah dihilangkan maka ditiadakan. Ketiga, mengikuti dari belakang terhadap kelakuan dan adat rakyat tapi diusahakan untuk mempengaruhi sedikit demi sedikit agar mereka menerima Islam yang benar. Keempat, menghindarkan konfrontasi secara langsung atau terjadinya kekerasan dalam menyiarkan agama Islam. Maksudnya ialah mengambil ikannya tanpa mengeruhkan airnya. 5. Tujuan kaum Abangan adalah merebut simpati rakyat sehingga rakyat mau diajak berkumpul, mendengarkan dan bersedia keterangan apa sih ajaran agama Islam itu. Jadi tidak dibenarkan menghalau rakyat dari kalangan umat Islam, melainkan berusaha menenangkan hati mereka supaya mau mendekat kepada para ulama atau para wali. Untuk itu tidak ada salahnya penggunaan kesenian rakyat seperti gending dan wayang kulit sebagai media dakwah untuk mengumpulkan mereka. Itulah pendapat kaum Abangan yang dipimpin oleh Sunan Kalijaga. Perlu diketahui, walaupun ada perbedaan dalam mensyiarkan Islam, tetapi pada waktu itu tidak sampai terjadi ketegangan. Kedua belah pihak masih sama-sama berpaham ahli sunnah wal jamaah dan bermazhab Syafi'i. Kedua belah pihak sama-sama menyadari pentingnya pos mereka. Pihak putihan menjaga kemurnian agama Islam agar tidak bercampur dengan paham yang berbau syirik. Sedangkan pihak Abangan adalah mengajak masyarakat atau rakyat secepatnya menjadi pemeluk agama Islam. Bila sudah menjadi pemeluk agama Islam, tinggal menyempurnakan iman mereka saja. Dalam peresmian Masjid Demak, Sunan Kalijaga mengusulkan agar dibuka dengan pertunjukan wayang kulit yang pada waktu itu bentuknya masih wayang beber, yaitu gambar manusia yang dibeber pada sebuah kulit binatang. Usul Sunan Kalijaga ditolak oleh Sunan Giri karena wayang yang bergambar manusia itu haram hukumnya dalam ajaran Islam. Demikian menurut Sunan Giri. Jika Sunan Kalijaga mengusulkan peresmian Masjid Demak itu dengan membuka pagelaran wayang kulit, kemudian diadakan dakwah dan rakyat berkumpul boleh masuk setelah mengucapkan syahadat, maka Sunan Giri mengusulkan agar Masjid Demak diresmikan pada saat hari Jumat sembari melaksanakan sholat jamaah Jumat. Sunan Kalijaga yang berjiwa besar kemudian mengadakan kompromi dengan Sunan Giri. Sebelumnya Sunan Kalijaga telah merubah bentuk wayang kulit sehingga gambarannya tidak bisa disebut sebagai gambar manusia lagi. Lebih mirip karikatun seperti bentuk wayang yang ada saat sekarang ini. Sunan Kalijaga membawa wayang kreasinya itu di hadapan sidang para wali. Karena tak bisa disebut sebagai gambar manusia, maka akhirnya Sunan Giri menyetujui wayang kulit digunakan sebagai media dakwah. Perubahan bentuk wayang kulit itu dikarenakan sanggahan Sunan Giri. Karena itu Sunan Kalijaga memberi tanda khusus pada momentum penting itu. Pemimpin para dewa di perwayangan para dewa dalam pewayangan oleh Sunan Kalijaga dinamakan Sang Hyang Widinata, yang artinya Sunan Giri yang menata. Maka perdebatan tentang peresmian Masjid Demak bisa diatasi. Peresmian itu akan diawali dengan sholat Jumat, kemudian diteruskan dengan pertunjukan wayang kulit yang dinamakan oleh Kidalang Sunan Kalijaga. Peranan Sunan Giri dalam perjuangan Wali Songo sebenarnya masih banyak. Di antaranya akan dibahas pada bab lain dalam buku ini. Semakin hari pengaruh Sunan Giri semakin besar, kekuatan spiritualnya juga semakin luas. Tidak bisa dipungkiri lagi bahwa pesantren Giri kemudian berubah menjadi kerajaan Giri yang sering disebut Giri Keraton. Dan Sunan Giri sebagai raja pertama bergelar Prabu Satmata. Ketika Sunan Ampel wafat pada tahun 1478, maka Sunan Girilah yang diangkat sebagai sesepuh Wali Songo, pemimpin agama setanah Jawa. Sunan Ampel adalah penasehat bagian politik Demak. Jasa beliau sungguh besar bagi perjuangan Wali Songo, yaitu memperjuangkan agama Islam tanpa kekerasan. Beliaulah yang paling tidak setuju atas usulan Raden Fatah segera menyerang Rajapahit agar Demak dapat berdiri sebagai kerajaan Islam yang merdeka tanpa harus tunduk kepada Majapahit. Sunan Ampel dan Sunan Giri yang masih terhitung keluarga kerajaan Majapahit
Majapahit memang dianggap Prabu Brawijaya sebagai pembesar atau para pangeran Majapahit yang berkuasa di daerah masing-masing. Sunan Ampel berkuasa di Surabaya dan Sunan Giri berkuasa di Giri Gresik. Dengan demikian, Sunan Ampel adalah orang yang paling tahu situasi kerajaan Majapahit. Ketika beberapa wali mengusulkan untuk menyerbu Majapahit, Sunan Ampel menyatakan tidak persetujuannya. Tanpa diserbu pun kerajaan Majapahit sudah keropos dari dalam. Lagi pula, Prabu Brawijaya Kertabumi itu masih ayah kandung Raden Patah selaku Pangeran Demak Bintoro. Kata Sunan Ampel, apa kata orang nanti bila seorang anak durhaka menentang dan merebut tahta ayahnya sendiri? Saya kira kerajaan Majapahit akan sirna dengan sendirinya. Beberapa adipati yang masih beragama Hindu sudah banyak yang ingin merebut kekuasaan. Kita tak usah ikut-ikutan merebut tahta Majapahit yang hanya mencemarkan keagungan agama kita. Ramalan Sunan Ampel memang benar. Tak lama setelah beliau meninggal dunia, Adipati Keling atau Kediri atau bernama Girinda Wardana menyerbu kerajaan Majapahit. Ada yang menyebutkan Prabu Kertabumi atau ayah Raden Patah itu tewas dalam serangan mendadak yang dilakukan oleh Prabu Girinda Wardana dari Kediri. Setelah Sunan Ampel wafat, penasehat bagian politik Demak digantikan oleh Sunan Kalijaga. Sedangkan Sunan Giri dianggap sebagai sesepuh yang sering dimintai pertimbangan di bidang politik kenegaraan. Para wali mengadakan sidang sudah jatuhnya Majapahit oleh serangan menyerang Prabu Girindra Wardana yang berkuasa di Majapahit. Sebab Raden Patah adalah pewaris utama kerajaan Majapahit. Dengan demikian, ketika Demak menyerbu Majapahit bukanlah menyerang Prabu Kertabumi yang menjadi ayah Raden Patah, melainkan justru merebut tahta Majapahit dari tangan musuh Kertabumi. Pada waktu Prabu Girindra Wardana berkuasa di Majapahit, pernah berusaha menggempur Giri Kedaton karena Sunan Giri dianggap salah satu kerabat Prabu Kertabumi. Tapi serangan itu dapat dipatahkan oleh Sunan Giri. Kebesaran Sunan Giri yang bergelar Prabu Satmata itu juga terdengar oleh begawan dari Lelenglaung, namanya Begawan Mintas Meru. Begawan ini sengaja datang ke Giri Kedaton untuk menantang Sunan Giri adu kesaktian. Di antara adu kesaktian beragam jenisnya itu, yang paling terkenal adalah adu tebakan. Begawan Lintas Meru menciptakan sepasang angsa jantan dan betina, kemudian ia dikubur hidup-hidup di atas Gunung Patukangan. Sesudah itu ia kembali menemui Sunan Giri. Apakah yang baru saya tanam di puncak Gunung Patukangan itu? Demikian tanya Begawan Lintas Meru menguji Sunan Giri. Yang tuan tanam adalah sepasang naga jantan dan naga betina, jawab Sunan Giri dengan tenangnya. Begawan itu tertawa terbahak-bahak sembari memperolok-olok kebodohan Sunan Giri. Jika Tuan Begawan tidak percaya, boleh Anda lihat lagi hewan apakah yang Tuan tanam di puncak gunung itu, kata Sunan Giri. Sang Begawan menurut dia bongkar kuburan sepasang angsa ciptaannya. Ternyata angsa itu lenyap. Sebagai gantinya adalah sepasang naga yang meliuk-liuk yang ingin menerkamnya. Tentu saja sang Begawan merasa teramat malu. Selanjutnya dikatakan bahwa Begawan Mintas Meru masih mendemonstrasikan beberapa kesaktiannya yang menakjubkan, tapi semuanya dapat dikalahkan oleh Sunan Giri. Pada akhirnya Begawan Mintas Meru menyerah kalah, tunduk dan masuk Islam, kemudian menyebarkan agama Islam di Gunung Laung. Legenda tentang adu tebak-tebakan itu diabadikan dalam monumen patung sepasang naga di tangga masuk ke makam Sunan Giri, yaitu tangga yang sebelah selatan. Di sana ada sepasang naga dari ukiran batu yang mirip dengan angsa. Jasanya yang terbesar tentu saja perjuangannya dalam menyebarkan agama Islam di Pulau Jawa, bahkan ke Nusantara, baik dilakukannya sendiri sewaktu masih muda waktu berdagang, ataupun dilakukannya sendiri sewaktu muda sambil berdagang atau melalui murid-muridnya yang ditugaskan ke luar pulau. Beliau pernah menjadi hakim dalam perkara pengadilan Syekh Siti Jenar, seorang wali yang dianggap murtad karena menyebarkan paham pantisme yang meruntuhkan syariat Islam yang disebarkan wali lainnya. Dengan demikian, Sunan Giri ikut menghambat penyebarnya aliran yang bertentangan dengan paham ahli sunnah wal jamaah. Keteguhannya dalam menyiarkan agama Islam secara murni dan konsekuen berdampak positif bagi generasi Islam berikutnya. Islam yang disiarkannya adalah Islam yang sesuai dengan ajaran Nabi, tanpa dicampuri kepercayaan atau adat istiadat lama. Di bidang kesenian, beliau juga berjasa besar karena beliau jugalah yang pertama kali menciptakan tembang dan tembang dolanan anak-anak yang bernafas Islam, antara lain
jemuran, cublak-cublak suweng, citungan, dan delikan. Di antara permainan anak-anak dicintanya ialah sebagai berikut. Di antara anak-anak yang bermain ada yang menjadi pengurung dan yang lainnya ada yang menjadi objek buruan. Mereka akan selamat dari objek buruan pemburu apabila telah berpegang pada tongkat atau batang pohon yang telah ditentukan terlebih dahulu. Inilah permainan yang disebut jelungan. Arti dari permainan tersebut adalah seseorang yang sudah berpegang teguh pada agama Islam, tauhid, maka dia akan selamat dari ajakan setan atau iblis yang dilambangkan sebagai pemburu. Sembari melakukan permainan tersebut, jelungan itu biasanya anak-anak akan menyanyikan lagu Padang Bulan. Padang-padang bulan, ayo kage deh dolanan-dolanani, naing latar ngalap padang biar-biar nundung begok. Hangat tikar, yang artinya adalah sebagai berikut. Malam terang bulan, marilah lekas bermain. Bermain di halaman, mengambil di halaman, mengambil manfaatnya benderangnya rembulan, mengusir gelap yang lari terbirit-birit. Maksud dari lagu dolanan tersebut ialah agama Islam telah datang, maka marilah kita segera menuntut kehidupan di muka bumi ini untuk mengambil manfaat dari agama Islam agar hilanglah kebodohan dan kesesatan. Sunan Giri jauh-jauh sudah memperingatkan umat agar berhati-hati terhadap perubahan zaman. Beliau pernah meramalkan bahwa pada masa yang akan datang akan banyak orang yang mengaku banyak mendapat wahyu Tuhan, akan tetapi sesungguhnya mereka sangat jauh dari agama, bahkan sama sekali tak memiliki ilmu agama. Mereka dipuja-puja umat padahal menjadi benalu atau pemeras umat. Mereka tidak lagi menghiraukan syariat agama, bahkan menginjak-injak syariat tersebut dengan mendakwakan dirinya sudah tidak perlu melakukan sholat, tidak perlu berpuasa, tak perlu berzakat, bahwa dirinya sudah baik, sudah sempurna. Itulah orang yang tergelincir ilmunya. Mereka sesat dan menyesatkan umat pengikutnya. Di masa yang akan datang juga akan muncul guru-guru ilmu yang merasa ilmunya sudah tinggi, sudah sempurna. Mereka mengaku mendapat wangsit dari Tuhan, dan karenanya ia bebas berbuat apa saja. Guru semacam ini justru dipuja-puja para pengikutnya, sampai-sampai masyarakat rela mengorbankan harta, harga diri, dan jiwanya demi kesenangan sang guru. Dalam kenyataannya, ramalan Sunan Giri itu sudah sering terbukti. Sudah berapa kalikah masyarakat dibodohi guru-guru semacam itu? Mulai dari dukun cabul hingga orang-orang yang mengaku dirinya wali yang ternyata adalah bajingan. Sunan Giri atau Raden Paku lahir pada tahun 1442, memerintah kerajaan Giri selama kurang lebih 20 tahun, mulai dari 1487 hingga 1506. Sewaktu memerintah Giri Kedaton, beliau bergelar Prabu Satmata. Pengaruh Sunan Giri sangat besar terhadap kerajaan-kerajaan Islam di Jawa maupun di luar Jawa. Sebagai bukti adalah adanya kebiasaan apabila seorang hendak dinobatkan sebagai raja, maka haruslah memerlukan pengesahan dari Sunan Giri. Giri Kedaton atau Kerajaan Giri berlangsung selama hampir 200 tahun. Sesudah Sunan Giri yang pertama meninggal dunia, beliau digantikan anak keturunannya, yaitu yang pertama Sunan Dalem, yang kedua Sunan Senomargi, yang ketiga Sunan Giri Krapen, 4 Sunan Kawis Gua, yang kelima Panembahan Ageng Giri, yang keenam Panembahan Maswitana Sideng Ranga, yang ketujuh Pangeran Singonegoro bukan keturunan Sunan Giri, kedelapan Pangeran Singosari. Pangeran Singosari ini berjuang gigih mempertahankan diri dari sebuah sunat Amangkurat II yang dibantu oleh Poch dan Kapten Joker. Serbuan Kediri itu dalam rangka penumpasan pemberontakan yang dilakukan oleh Trenggojoyo, seorang murid dari pesantren Giri yang pernah menjungkir balikan Surakarta dan bahkan pernah menjadi raja di Kediri. Pemberontakan Trenggojoyo itu dilakukan karena tindakan sewenang-wenang dari Sunan Amangkurat I yang pernah menumpas dan membunuh 6.000 ulama ahli sunnah yang dituduh menyebarkan isu ketidakpuasan rakyat terhadap raja. Padahal itu hanya fitnah dari orang-orang yang menjadi kaki tangan Sunan Amangkurat I. Mereka pengikut paham Manunggalin Kaula Gusti, paham yang diajarkan oleh Syekh Siti Jenar yang ditentang Wali Songo. Sesudah Pangeran Singasari wafat pada tahun 1679, habislah kekuasaan Giri Kedaton. Yang tinggal hanyalah makam-makam dan peninggalan Sunan Giri yang dirawat oleh juru kunci makam Sunan Giri. Terima kasih sudah menyaksikan konten ini.
Sampai jumpa di video-video berikutnya. Terima kasih.